Oke, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ibu hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Bu. Sudah makan di kantin, Ibu. Alhamdulillah. Oke. Iya, oh iya tadi kan kita udah ini Ya, jam sudah pelajaran kenyang, Bu. ke-5-6 ya, baru siap selesai istirahat. Berarti sudah refresh semua ya, sudah ada jeda istirahat, berarti perut sudah diisi, terus juga pikiran juga sudah sudah dijeda, berarti sudah di-refresh lagi berarti ya. Baiklah, sudah kelihatan belum ini slide PowerPoint Ibu? Sudah, Bu. Sudah, oke, alhamdulillah. Baiklah, anak-anak Ibu, hari ini kita masih di KD 3.2 atau di bab 2 pada pembelajaran kelas 11 ini, di mana masih judulnya yaitu permasalahan sosial di masyarakat. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Semoga apa yang menjadi kegiatan kita pada hari ini menjadi berkah dan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan Ibu, kali ini Ibu minta Yusuf yang memimpin doa. Silahkan Yusuf. Baik, teman-teman sekalian, mari kita berdoa. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Ya, terima kasih Yusuf sudah memimpin doa. Baiklah, anak-anak Ibu, hari ini pembelajaran kita itu selalu berhubungan, selalu berkaitan dengan pelajaran kita sebelumnya. Jadi kita harus selalu ingat, kita tidak boleh lupa apa materi yang sudah kita pelajari. Ada yang ingat apa saja yang sudah kita pelajari di materi permasalahan sosial di masyarakat? Pada pertemuan pertama kemarin kita belajar tentang apa ya? Silahkan angkat tangan. Contoh masalah sosial, Bu. Iya, betul sekali. Ada definisi dulu dan adanya contoh sosial. Bagus sekali, Sulis. Berarti Sulis jam istirahatnya dimanfaatkan dengan sangat baik sehingga langsung ngecas langsung pikirannya ya, langsung connect ke pembelajaran. Oke, yang kedua ada materi apa lagi? Silahkan yang lain. Yusuf. Materi apa Yusuf? Ya, betul sekali. Faktor penyebab masalah sosial. Alhamdulillah, berarti pembelajaran sebelumnya tidak dilupakan ya. Ada lagi? Ada faktor penyebab, ada definisi contoh, habis itu ada apa lagi? Kemarin kan kita belajar tentang kemiskinan, kriminalitas. Jenis, Bu. Ada bentuk, Bentuk, Bu, macam-macam. Masya Allah, pintar, betul. Ada bentuk atau jenis atau macam, itu sama ya. Bentuk masalah sosial di masyarakat. Selanjutnya sudah ada nih di sini ya, ada faktor penyebab. Kalau faktor penyebab berarti itu kan sebelum terjadinya masalah. Selanjutnya apa lagi ya di sini yang di puzzle satu lagi ini yang sudah kita pelajari? Kalau ini sebelum berarti ada Sudahnya Pemecahan dampak, Bu. masalah, Bu. berarti apa namanya? Upaya, Bu. Pemecahan, upaya, Bu. Dampak Asnita. Dampak. Beri tepuk tangan kepada Asnita. Ya, Bu, jawaban itu bagus. adalah dampak Bagus masalah. gambarnya, Bu. Iya, terima kasih pujiannya Isanul. Nah, jadi di sini Ibu berikan ilustrasi dalam bentuk puzzle yang saling berkaitan karena memang pembelajaran kita itu saling berkaitan. Dari pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai hari ini pun masih berkaitan. Jadi kalau ada faktor berarti itu sebelum terjadinya masalah, dan setelah terjadinya masalah itu akan adanya dampak. Oke, nah siapa yang tahu materi kita hari ini? Setelah kita pelajari 4 materi ini, hari ini kita belajar apa lagi ya? Upaya, Bu. Masya Allah. Betul sekali Anggia. Jadi setelah kita belajar atau setelah kita mempelajari materi sebelumnya, pasti kita ada pertanyaan yang akan muncul. Apa yang kita lakukan terhadap masalah ini? Kita sudah tahu faktor penyebabnya apa, dampaknya apa, terus mau diapakan masalah ini? Tadi Anggia sudah jawab adanya upaya. Upaya apa Anggia?
upaya pemecahan terhadap masalah sosial yang terjadi itu, Bu. Nah, betul sekali. Upaya pemecahan terhadap masalah sosial atau upaya penyelesaian dari masalah sosial itu atau juga solusi sama semuanya ya. Oke, bagus sekali. Selanjutnya, karena sudah tahu kita akan mempelajari materi apa, berarti kita harus mempunyai tujuan. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Yaitu Ibu mengharapkan anak-anak Ibu semua setelah mempelajari materi ini dapat menganalisis upaya pemecahan masalah sosial di masyarakat dan target pembelajaran pada saat ini, pada kurikulum 2013 ini, siswa itu harus bisa mengkomunikasikan. Jadi setelah dipelajari bukan cuma disimpan saja sendiri, tapi harus juga bisa berbagi kepada teman dengan cara mempresentasikan hasil diskusinya nanti. Nanti kita akan melakukan diskusi dan lalu dipresentasikan apa yang sudah dipelajari gitu. Jadi sesuai dengan target pembelajaran kita, yaitu dengan belajar, dengan membaca kita ingat, tapi dengan melakukan, yaitu dengan berbagi, pelajaran itu akan tersimpan dalam jangka waktu yang lama, seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan inti, di sini Ibu ada, sepertinya tertutup ya. Di sini Ibu ada sebuah quotes, kalau bahasa sekarangnya kan quotes ya kan, sebuah quotes yang bisa memotivasi anak-anak Ibu semuanya. Bisa kelihatan nggak? Kelihatan, slide Ibu ini. Kelihatan, Bu. Kelihatan? Iya, Bu. Siapa yang mau? Rusni, silakan Rusni bisa tolong bacakan apa ini quotes yang Ibu tulis ini? Belajar memang sangat melelahkan, namun akan lebih melelahkan lagi jika saat ini kamu tidak pernah belajar. Nah, betul sekali. Bagaimana? Ada yang bisa menafsirkan ini maksudnya apa ya? Saya, Bu. Anggia, silakan. Ini istilahnya gini, Bu. Proses yang kita jalanin sekarang itu rasanya memang bikin capek, lelah. Tapi kalau seandainya tidak kita jalani, di masa depan itu akan jadi lebih mendapatkan momen yang lebih melelahkan lagi gitu. Betul sekali, karena kalau kita tidak belajar sekarang pasti nantinya kita akan ada penyesalan. Penyesalan itu belakangan. Kalau awalan namanya Pendaftaran, Bu. pendaftaran. Pintar sekali, connect ya. Berarti masih fokus nih anak-anak Ibu nih, masih fokus. Jadi kita harus belajar sekarang, tidak ada kata tunda. Untuk semua kegiatan kita itu tidak ada kata menunda. Mau belajar, mau sholat juga kita tidak boleh menunda ya. Kalau telat menunda sholat kita dosa, nunda makan kita lapar, nunda belajar kita akan sangat menyesal di seumur hidup kita. Baik, bisa dipahami ya anak-anak Ibu ya. Kita lanjutkan. Nah, sebelum kita mendalami lagi materi kita pada hari ini, kita nonton dulu video yang akan Ibu putarkan. Silahkan saksikan dengan seksama dalam posisi yang baik duduknya ya. Oke, sebentar. Nggak bisa langsung, Bu, diklik itu di layar. Iya, bisa. Tadi sudah Ibu coba, tapi kayaknya ada linknya itu ada yang terhapus satu huruf, jadi nggak connect lagi gitu. Ini sekarang share screen nggak? Kelihatan nggak? Nampak, Bu? Nampak, Bu. Sudah kelihatan ya? Udah. Oke, kita play ya. Ya, Bu.
Punya. Belum muncul, Bu. Ya. Belum muncul. Hmm. Oke, terima kasih. Ini. Oh, ini aja deh. Wait. Mana ya? Sudah? Mau kelihatan nggak? Sudah. Ini. Ya, Ibu kelihatan. Sudah. Nggak kelihatan, Ya, Bu. Bu. Besarkan aja, Bu. Full screen, Bu. Bu, tidak ada suaranya, Bu. Sudah ditonton? Sudah, Bu. Tunggu sebentar. Oke. Nah, sudah bisa dilihat ya. Sudah video tadi. Nah, sekarang siapa yang mau memberikan pendapatnya tentang apa isi dari video yang barusan kita tonton? Silahkan. Kepada lemes ya. Kan baru selesai istirahat.
Pada nggak bawa uang jajan kayaknya ini ya, makanya nggak jajan, nggak makan di kantin, jadi pada lemes. Padahal udah dikasih jam istirahat loh. Pada lemes aja. Daeng, silahkan Daeng, coba. Ya Bu, yang di video tadi yang saya sempat simak Ibu ada masalah menggendong utang negara, masalah sosial, ada juga virus coronanya pakai masker, kemudian ada juga maling-malingnya saya lihat tuh Bu, maling. Betul sekali. Ya. Oke, terima kasih Daeng. Selanjutnya Sasi, kenapa hari ini diam sekali? Biasanya kamu aktif loh. Ini kenapa? Coba Ya, sampaikan pendapat kamu. Ibu. Ini dari malam Pak Daeng chat sampai subuh Ibu. Jadi saya kurang tidur. Aduh, Masya Allah. Kalau lagi puber itu memang gitu ya. Ya itu Daeng Ibu, saya tidak tahu apa maunya. Dia sudah chat Ratna, chat lagi saya. Oh ya Ibu, tadi saya melihat itu isi video Ibu. Kayak COVID ya Ibu, di mana terjadinya pengangguran, di dampaknya juga di bidang ekonomi ya Ibu, sama utang negara ya Ibu. Iya, betul. Ya, betul. Makasih. Saya Bu, Ya, silahkan Fadli. ada orang jahat kayaknya Bu. Ada orang jahat? Orang jahat gimana? Ya. Itu ada orang apa borgol. Ada penjahat kriminalitas berarti ya. Oke. Terima kasih Fadli. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapat? Saya, Bu. Tadi Oke. Saya. Oh, Ratna. Sabar dulu. Ratna dulu ya. Silakan Ratna. Kalau saya lihat Bu videonya tuh akibat corona itu banyak pengangguran, makanya sekarang jadi penjahat yang banyak keliarannya itu ya. Nah, betul sekali. Jadi video yang Ibu tampilkan itu barusan video yang mengenai tentang apa yang baru saja kita lewati, benar kan? Karena kita sudah lama karena kita sudah 2 tahun lamanya terkungkung oleh si virus corona itu, tapi walaupun dia sudah pergi, tapi dia masih meninggalkan jejak-jejaknya, yaitu meninggalkan masalah-masalah lainnya gitu. Jadi dari satu masalah yaitu masalah virus corona bisa menimbulkan masalah-masalah yang lain, yaitu yang seperti si Fadli bilang tadi, adanya adanya orang jahat. Nah, karena dari COVID-19 sebelum menjadi orang jahat ada satu ada satu fase dulu. Fase apa ya? Siapa lagi yang bisa bantu Ibu menjelaskan? Yusuf, tadi Yusuf mau bicara. Silakan Yusuf. Orang itu apa Bu ya? Stres begitu, apa namanya? Pikirannya kacau, panik begitu Bu karena COVID begitu. Ya, betul. Ya, terima kasih Jangan Yusuf. buang Bu. Apa? Dipecat ya Bu. Dipecat di Betul pekerjaan. sekali. Nah, itu dia betul. Karena COVID-19 itu menyebabkan banyaknya ekonomi menurun, orang tidak keluar rumah. Jadi banyak perusahaan-perusahaan banyak yang tidak jalan lagi produksinya, sehingga banyak terjadi pemecatan. Ya, itu juga dampak yang sangat bahaya sekali sampai ada menimbulkan korban jiwa, betul sekali. Nah, jadi dari adanya COVID-19 bisa menimbulkan pengangguran karena orang kehilangan mata pencaharian. Kalau sudah pengangguran otomatis timbullah kemiskinan. Nah, dari kemiskinan akan terjadilah yang dibilang Fadli tadi, terjadinya kriminalitas. Betul, Rusni. Oke. Nah, lalu ini perhatikan lagi ke slide ya. Nah, setelah kita menonton video, lalu seperti yang di awal tadi Ibu katakan, apa yang harus kita lakukan terhadap masalah-masalah ini? Nah, apa yang harus kita lakukan berarti juga diiringi dengan pertanyaan bagaimana cara pemecahan masalah sosial. Nah, sebelum Ibu buka materinya, ada yang tahu, ada yang sudah membaca materinya pada malam hari tadi? Bagaimana sih cara pemecahan masalah sosial itu? Ada bagaimana saja caranya? Silahkan Ibu berikan kesempatan. Saya Bu. Silahkan Daeng.
Sudah Ya, baca buku ya Daengnya? Sudah sekilas Ibu. Masya Allah. Silakan. Karena dimarah-marahi sama orang tua di rumah kalau tidak membaca Ibu. Jadi saya baca sekilas. Nah, cara pemecahan masalah itu Bu, saya sempat baca ada 2, yang preventif dengan represif Ibu. Ya, betul sekali. Ada nih ya, ada preventif. Preventif itu artinya apa, Daeng? Nah, itu Ibu tidak ku tahu Ibu. Oke, nanti kita minta. Siapa Tahu, tuh? Bu. Saya tahu, Ibu. Anggia, silakan Anggia. Kalau preventif itu Bu, sebelum upaya pencegahan yang sebelum Bu, karena kan ada kata pre, berarti sebelum Bu, sebelum terjadi masalah sosial. Nah, betul sekali, berarti tindakan pencegahan ya. Sebelum terjadinya masalah, apa yang harus kita lakukan? Berarti kita harus cegah sehingga masalah itu tidak terjadi. Betul sekali, 100 buat Anggia. Selanjutnya apa lagi, Daeng? Tadi satu lagi, Daeng? Represif Ibu. Represif, betul. Seperti ini kan tulisannya represif, benar nggak? Betul, Ibu. Iya, Bu, betul. Benar, Bu. Represif artinya? Ada yang tahu? Sesudah berarti kalau Sesudah berarti, Bu. Tadi Betul sebelum. sekali. Ada preventif, ada represif. Preventif itu sebelum, berarti harus ada tindakan sesudahnya atau tindak lanjut. Kalau sudah terlanjur terjadi masalah, apa yang harus kita lakukan? Yaitu adanya tindak lanjut seperti itu. Selanjutnya, Daeng tidak hanya 2 saja upaya pemecahan masalah di masyarakat itu, tidak hanya 2 saja, tapi ada 4 yang akan kita pelajari. Oke? Nah, yang selanjutnya ada namanya persuasif. Pernah dengar nggak kata persuasif? Ada yang pernah dengar? Belum, Ibu. Belum. Oke, Ya, nah belum. sebenarnya ini sudah ini ada di pelajaran bahasa Indonesia menulis kalimat persuasif. Oke, Tidur, kalau Bu, misalnya tidur. oh, Masya Allah. Oke, kalau misalnya lupa atau termiss pada pembelajaran bahasa Indonesia, persuasif ini artinya ajakan. Nah, jadi tindakan untuk tindakan untuk mengatasi suatu masalah, tapi dalam bentuk ajakan. Jadi kalau ajakan bukan berarti dengan cara baik-baik gitu ya, dengan cara baik-baik, dengan cara masih dalam ruang lingkup yang mengayomi seperti itu. Nah, yang terakhir ada namanya koersif. Sudah pernah dengar kata koersif? Sudah, Ibu. Nah, apa artinya Ratna koersif? Ini sudah kita pelajari juga di kelas 1. Dengan cara paksaan, Ibu. Kalau nggak mau dia dibunuh. Betul sekali. Tapi nggak sampai bunuh juga. Betul. Kita garis bawah kata paksaannya. Koersif ini artinya dengan cara paksaan. Jadi ini itu saling berhubungan ya. Nih makanya di slide ini Ibu kasih garis karena tetap berhubungan. Kalau preventif itu sebelum, berarti hubungannya adalah sesudah. Kalau persuasif itu dengan cara ajakan, dengan cara baik-baik, lawannya adalah dengan cara tidak baik atau kekerasan atau paksaan. Betul sekali Ratna. Nah, jadi mudah dipahami ya anak-anak ya. Tidak bisa dipisahkan ini bagaimana caranya. Oke? Nah, apa saja cara preventif, apa saja cara represif, persuasif dan koersif itu akan kalian pelajari secara mandiri, yaitu dengan cara mengerjakan LKPD yang akan Ibu bagikan. Nah, sebelum itu silakan bentuk kelompok yang terdiri dari 4 kelompok. Sepertinya demi menjaga kesetaraan sosial di kelas ini, jadi Ibu yang akan membagikan kelompoknya, oke? Setuju? Setuju, Bu. Oke. Nah, kelompok 1 Ibu beri nama kelompoknya. Ini adalah nama kelompoknya adalah nama tokoh-tokoh besar dalam ilmu sosiologi. Pasti ingat kan dong kan pelajaran kelas 1. Siapa Bapak sosiologi? Ihsanul dan Yusuf. Siapa Bapak sosiologi? Silakan jawab. Agus Kom. Nah, betul. Jadi Surjono Sukanto. Itu di Indonesia. Ini kan dibesar di dunia Ibu bilang tadi Ihsanul. Nah, jadi Yusuf dan Ihsanul jadi kelompok 1. Nama kelompoknya adalah Agus Kom. Selanjutnya ada Anggi dan Asnita. Nama kelompoknya adalah seorang tokoh yang
punya teori kelas sosial? Masih ingat? Karl Marx. Betul sekali, Masya Allah. Jadi Anggi dan Asnita jadi kelompok 2 dengan nama kelompoknya Karl Marx. Selanjutnya ada Sasi, Sulis, dan Bahtiar. Bahtiar hadir nggak ya hari ini? Bahtiar hadir? Cabut, Ibu. Sakit, Bu, Cabut. sakit. Oh, sakit ya? Iya, Oh Bu. ya udah, berarti Sasi dan Sulis ya. Sasi dan Sulis nama kelompoknya adalah seorang tokoh yang ini punya teori bunuh diri. Emil Durkheim, Bu. Pinter sekali, Masya Allah. Oke, itu kelompok 3, kelompok 4, kelompok terakhir Rusni, Ratna, dan Daeng. Kelompoknya ini ya. Salah satu. Siapa lagi satu tokoh lagi yang belum Ibu sebut dari 4 tokoh besar sosiologi? Max Weber, Bu. Pinter, Max Weber, betul. Jadi Max Weber, kita ada Bu. 4 kelompok ya. Ya, Max Weber. Jadi kita ada 4 kelompok ya. Jadi silahkan diskusikan ini. Ini LKPD-nya. Nah, dari LKPD ini kan di situ ada apa ini namanya ini? Barcode. Barcode, betul sekali. Pasti sekarang sudah tidak asing lagi ya dengan barcode karena mau masuk mall jumpa barcode, mau bayar makanan pakai barcode, semuanya ada ini. Jadi sekarang belajar pun kita juga harus ini, kita juga harus up to date gitu ya kan. Nah, silakan scan barcode yang ada di LKPD ini dengan smartphone kalian. Scan dengan Google Lens ya, di scan terus nanti akan keluar link suatu contoh berita atau contoh kasus. Nah, jadi nanti kalian diskusikan dari contoh kasus itu apa tindakan. Hari ini kita belajarnya preventif dan represif dulu, dulu ya. Tindakan preventif terhadap kasus itu dan apa tindakan represif terhadap kasus itu. Oke? Ada pertanyaan? Kasih besar-besar barcode-nya, Bu. Tidak bisa di-scan. Oh iya. Oh ini Ibu kirim LKPD-nya, Ibu kirim di grup aja ya. Ya, Bu. boleh, Bu. Ya, Ibu. Nah, ada pertanyaan untuk diskusi kelompok? Tidak. Tidak, oke. Tidak, Bu. Silahkan diskusi. Yusuf nggak mau kerja, Bu. Kenapa Yusuf? Ada masalah Yusuf? Sini cerita. Dia nggak mau kerja. Kenapa? Sakit ya? Nggak ada Yusuf pena, sakit? nggak ada pena, Bu. Kan makanya Ibu bentuk kelompok. Kalau kelompok berarti kan kerjasama. Yusuf tidak ada pena. Fadli pasti punya pena. Nah, jadi kerja kelompok ini bukan cuma untuk mendiskusikan, tapi bisa bekerja sama dalam segala hal. Oke? Gara-gara Yusuf nggak mau, Bu, satu kelompok sama Isanul. Fitnah. Dia mau satu kelompok. Ganggu saya terus, Ibu. Dia memperebutkan Sasi, Bu. Dia mau satu kelompok sama Sasi. Masya Allah. Ibu yakin Sasi ini diperebutkan karena ini kan, karena kepintarannya, karena keramahannya ya kan? Tidak, Ibu, karena saya banyak barang-barang dari Singapura, Ibu. Sasi itu queen jadi ada di kelas ini, Bu. Oh, jadi ada jiwa-jiwa klepto kah di kelas ini? Nah, maksudnya Hah? Kenapa Anggia? Sasi itu diperebutkan kayak queen, Bu, di kelas ini. Oh, Masya Dia Allah. ratunya. Silver Baik, Queen, Ibu, Yusuf karena itu saya banyak rebutin silver Sasi. queen-nya, Ibu. Iya, oh, Ibu nggak dibagi Sasi? Nggak mau, Oke. Ibu, nanti cepat habis. Ibu, saya mau tanya, Bu, soal LKPD-nya, Bu. Saya mau tanya, Bu. Iya, oke, silakan kenapa Anggia? Kan kelompok saya dengan Asmita, Bu, kami mendapatkan masalah KDRT. Ya, berarti Bu, saya cari apa upaya untuk mengatasi masalah KDRT ini gitu ya, Bu ya? Iya, betul. 2 ya, preventif dan represifnya. Berdasarkan setelah membaca artikel berita, baca bukunya, baca buku atau boleh browsing juga sekalian. Upaya apa sih untuk yang cocok untuk kasus itu? Masing-masingnya ada ini enggak, Bu? Ada
Misalnya yang preventif harus Iya. 2, enggak Bu? Oh. Minimal 2 deh, minimal 2 karena kita terbatas waktu juga kan? Minimal 2. Tapi Oke. kalau saya dapat 10 enggak apa-apa ya Bu? Masya Allah, bagus sekali. Boleh, boleh kan LKPD sudah ada, silahkan dituliskan. Tapi nanti yang dipresentasikan cukup 2 saja mungkin. Tapi nanti tetap Ibu periksa, tenang. Saya Ibu mau bertanya, bisa Ibu? Silahkan. Ibu ini Ibu, saya kan dapat kasus. Kasusnya kasus pembunuh polisi Bu. Yang saya mau tanyakan Ibu, polisi yang mana Ibu? Aduh, polisi yang terkenal Yang lagi itu. viral ya, Bu ya? Kamu belum buka, kamu belum berarti Sasi belum buka ini ini. Bu. Apa? Soalnya saya baru di Indonesia. Oh iya, Oke. Bu. Yang Makanya Sasi dibuka dulu barcode-nya. Di situ nanti langsung ada kasusnya, langsung contoh kasusnya. Nanti terbuka itu nama siapa OM polisi yang jahat membunuh-bunuh itu. Oh iya Ibu, saya ini belum buka Ibu, soalnya kuota aku habis. Pak Bahtiar juga pelit sekali kasih saya hotspot Ibu. Pakai Nulis. hotspot saya. Iya, Bu, iya, Bu. Nah itu, tuh Anggi Anggia nggak sudah minta, berbagi. Bu. Masya Allah, Anggia mau menambah pahalanya hari ini dengan berbagi tethering. Silahkan bagikan tetheringnya. Soalnya Dari saya siapa? pakai Sultan Ibu. Saya nggak bisa 1 giga, 2 giga, harus yang Sultan. Jadi bisa Masya pakai satu Allah. kelas. Masya Tapi Allah. Ibu Masya bisa Allah. itu hotspotnya masuk di iPhone 15 Bu Ibu. Masya Allah. Ya, bisa dong. Masya Allah, Masya Allah. Anak-anak Ibu sangat bangga sekali sama anak-anak Ibu di sini karena selain mengupgrade ilmunya juga mengupgrade tentang teknologi. Bagus sekali. Oke. Tapi Waktunya kalau sudah ke habis. tapi kalau ke HP-nya Isano nggak bisa Ibu, kan Isano pakai Advan. Masih ada ya HP Advan-nya? Masih pakai itu Isano. Masya Allah. Oke, nah waktunya sudah habis anak-anakku. Waktunya sudah habis. Sekarang silakan presentasikan hasil diskusinya. Dan diawali dulu dari menceritakan sedikit, menyampaikan kesimpulan dari si kasus itu tadi. Setelah kelompok ini dapat kasus apa, ceritakan dulu sedikit, habis itu sampaikan apa upayanya, oke? Kelompok 1, Yusuf dan Isanul, silahkan. Isanul, Bu, yang presentasi. Coba aja, Bu. Saya udah capek buat. Dia nggak mau. Tidak boleh begitu. Kan kerja kelompok. Yang satu menulis, yang satu membacakan. Yang satu menyampaikan, menulis, dan yang Bu. satu menambahkan. Oke, silahkan. Yusuf, Iya. Ibu yakin kamu bisa. Tadi dapat kasus Kanjuruan, apa itu yang Arema musuh Persebaya. Di situ banyak korban jiwa, Bu, karena ada katanya sebab gas air mata. Begitu. Ya, jadi tindakan upaya preventifnya apa ya kira-kira untuk kasus itu? Upaya sebelumnya sebenarnya di situ tuh dijelaskan, Bu. Di situ cuma ada penonton Arema. Penonton Persebayanya tidak ada. Jadi menurut saya, bukan menurut Fadli, Bu, ya, ini menurut saya. Oke. Iya, itu sudah dicegah sebenarnya itu. Jadi supporter Persebayanya tidak boleh ikut nonton begitu. Oke, jadi bisa tindakan preventifnya bisa dipilih-pilih lagi atau dibatasi gitu ya. Kalau tindakan represifnya apa? Oke, terima kasih Yusuf. Silakan Isanul. Ibu mau Isanul lagi yang jawab. Kalau represifnya apa Isanul? Kalau sudah terjadi, apa lagi tindak lanjutnya? Dibawa rumah sakit, Bu. Diobati. Betul. Lalu dicari orang yang bersalah, Bu. Nah, betul, dicari biang keroknya ya kan? Iya. Oke, dah. Terima kasih Isanul. Ya, Kita Bu. lanjut ya ke kelompok 2, kelompok Karl Marx, yaitu ada Anggia dan Asnita. Silakan Anggia dan Asnita. Ya, Bu. Untuk kasus yang ada di kelompok kami, Bu, itu yang lagi baru-baru ini viral beberapa hari yang lalu tentang Lesti Kejora dan Rizky Bilar, yang katanya Rizky Bilar tertuduh
tertuduh melakukan dugaan perselingkuhan, kemudian melakukan KDRT kepada sang istri, seperti itu Bu. Untuk Oke. upaya preventif dan represifnya Bu, nanti Anggia yang menjelaskan Bu, saya cukup menjelaskan. Oke, kerjasama yang bagus sekali untuk kelompok B. Terima kasih, Silakan Bu. Anggia. Nggak boleh gibah, Bu. Terima kasih Asnita. Ya. Menurut kelompok kami, Ibu, tentang Terlempar. Oh, kalau begitu saya yang lanjut saja, Bu. Iya, Kalau menurut kelompok kami, upaya preventif yang perlu diadakan dalam kasus KDRT ini ya, yang pertama mengamalkan ajaran agama. Yang baik, yang kemudian harus terjalin komunikasi yang baik di dalam rumah tangga. Masya Allah. Ini kita merujuk pada kasusnya Leslar ya Bu. Iya. Kemudian upaya represifnya ya tentu ditangani oleh pihak kepolisian atau pihak yang berwajib. Nanti akan dijatuhkan hukuman tentunya. Seperti itu Bu. Betul sekali. 100 untuk Asnita. Terima kasih Asnita atas presentasinya. Lanjut ke kelompok 3, Emil Nurkim. Sulis dan Sasi, double SS. Ya Ibu. Ya silakan. Ibu, kesempatannya kalau usaha pencegahannya Ibu, preventif. Kasusnya apa dulu kasusnya? Oh, kasusnya saya itu tadi Ibu, yang kasusnya polisi dibunuh itu Ibu, yang Joshua yang membunuh itu sekampungnya suami saya Ibu. Sekampungnya mantan pacar saya Ibu. Oh, kebetulan sekali ya. Ya Ibu. Lanjut. Pencegahannya itu Bu, begini, sebelum kayak menerima polisi atau aparat negara, setidaknya harus memberikan juga memberikan syarat-syarat atau mengutamakan seperti penghafal Al-Quran. Masya Allah. Ya, karena begini ya Ibu, kalau menghafal Al-Quran itu bisa dikatakan akhlaknya itu baik Ibu. Betul. Fondasinya harus kuat ya. Ya, ini kan masalahnya akhlaknya yang si Perdi Sambo ini Bu, yang kurang bagus Ibu. Iya, betul. Itu pencegahannya Ibu. Iya. Kalau apa yang kedua itu Ibu, saya lupa. Represif. Ya, kalau represifnya Ibu, ya harus diadili Ibu sesuai hukum yang berlaku di Indonesia Ibu. Kalau bisa dihukum mati, ya dihukum mati, karena itu sudah melecehkan individu, kelompok, bahkan lembaga itu Ibu. Iya, betul sekali. Belum lagi rasa kehilangan keluarganya ya. Iya, sampai-sampai juga kepercayaannya masyarakat ini Bu menurun 28% Ibu terhadap lembaga kepolisian Ibu. Saya sebagai perempuan yang pernah pacaran sama anggota polisi ini Bu, tidak mau lagi pacaran sama anggota polisi Bu, karena mungkin sudah tertanam di mindset saya bahwa polisi itu mempunyai watak yang otoriter begitu Ibu, dengan kasus ini Perdi Sambo Ibu. Masya Allah, dampaknya sangat sangat luar biasa sekali. Saya ini Bu. Iya, betul sekali. Terima kasih Samsidar. Kita lanjut ke kelompok terakhir, Max Weber. Ada Rusni, Ratna, dan Daeng. Silakan, siapa yang mau mewakili? Saya Ibu. Silakan Ratna. Saya dapatnya kasusnya Bu tentang investasi bodong Bu. Terus kenapa? Kenapa Ratna? Bu. Ya, terus? Anggota teman lainnya bisa bantu, mungkin Daeng bisa dibantu, Rusni? Ya Ibu, nanti saya presentasikan Ibu. Ibu. Ya, putus tadi. Kedengaran suara saya. Tadi tidak putus. Mau dikasihkan Ibu kertasnya. Oh iya. Daeng numpang nama aja Bu. Nanti ibu tanya nanti. Silakan Ratna, lanjutkan. Apa tadi kasusnya? Saya kasusnya tadi dapat Ibu Indra Kents Ibu, Indra Kents Binomo. Iya. Ya,
dia udah tajir melintir, punya pesawat pribadi, punya mobil mewah, ternyata bohong semuanya, hasil penipu gitu. Astagfirullah. Oke, upayanya apa? Kalau apa? Daeng Iya? ngajar lagi Bu, Daeng. Oh Biar iya, dapat jatah bagus. Daeng. Ya, oke. Daeng, tindakan preventifnya nanti Rusni, represifnya ya, presentasikan. Jadi semua siswa ibu harus bisa, harus punya kemampuan untuk mengkomunikasikan. Karena ini kan masih dalam lingkup satu kelas, tidak ada kata malu sama teman sekelas ya. Karena Ya, Bu. ini kan anak-anak murid ibu ini calon anggota DPR loh, yang akan menyuarakan rakyat, menyuarakan pendapat rakyat. Jadi dari sekarang harus bisa menyuarakan isi hatinya. Silakan Daeng. Iya Ibu, tindakan preventifnya soal investasi bodong Ibu, kita harus betul-betul melihat apakah ini perusahaan ada landasannya, tidak istilahnya tidak halusinasi, dan memang ini perusahaan nyata Ibu. Jadi kita tidak asal investasi saja begitu, yang sampai kita kena tipu begitu. Harus betul-betul dilihat dulu itu perusahaan yang mau kita investasi Ibu. Kemudian untuk represifnya, saya lagi yang jawab Ibu, represifnya. Oke, lanjut. Ya, kalau represinya Ibu dilapor polisi itu Indra Kents Ibu. Iya. Ya. Oke, siap. Terima kasih atas presentasinya anak-anakku sekalian. Nah, alhamdulillah sudah melakukan presentasi dan sudah Ibu lakukan penilaian juga. Jadi tapi ini penilaiannya bukan dari ini saja ya, nilai dari presentasi, tapi sudah diakumulasi semua dari dari cara berdiskusi, dari cara kerjasama, seperti itu. Nah, selamat untuk nilainya kelompokku yang paling rendah, Ibu. Oh, tidak ada yang paling rendah di sini. Semuanya sama, hanya mungkin berbeda ininya. Ibu, 189, 185, Ibu. Kenapa kami 87, Ibu? Anak-anakku, ini cuma angka. Oke, ingat ya, ini cuma angka. Yang harus kita tanamkan pada diri kita adalah kita sudah belajar dari yang tidak tahu menjadi tahu. Jadi apapun dari pengukuran keberhasilan belajar kita itu bukan cuma dari angka, tapi dari diri kita. Bandingkan diri kita sebelumnya dan sesudah belajar ini. Jadi kalau kita dari sebelumnya belum tahu jadi tahu, berarti kita sudah sukses dalam pembelajaran. Oke, kita lanjutkan. Setelah melakukan diskusi, di sini Ibu sudah menyediakan beberapa pertanyaan dalam ini Ibu lampirkan dalam aplikasi Quizizz. Jadi silakan buka lagi smartphone-nya dan masukkan link ini, jawab pertanyaan dan nanti akan langsung ada nilainya. Silakan mengukur kemampuannya. Tadi menyimak nggak ya diskusi tadi? Kalau misalnya nyimak diskusi tadi pasti bisa jawab pertanyaannya. Oke? Nah, terima kasih sudah terima kasih sudah menjawab pertanyaannya. Waktu juga yang membatasi kita. Alhamdulillah kita sudah melakukan pembelajaran. Sebelumnya Ibu mau minta dulu siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Tadi Ibu belum dengar suaranya Sulis kayaknya. Sulis, silahkan Sulis. Simpulkan. Ya Bu, jadi pembelajaran kita pada hari ini itu terkait dengan upaya penyelesaian atau solusi permasalahan sosial yang ada. Jadi upaya itu tadi yang kita bahas ada 2 Bu, sebenarnya ada 4, tapi yang dibahas ada 2, yaitu ada pencegahan atau preventif dan setelah atau tindak lanjutnya yaitu represif. Itu Bu. Ya, betul. Terima kasih Sulis, berarti sudah menyimak pembelajaran hari ini. Nah, betul sekali. Jadi hari ini kita belajar baru dua saja tentang upayanya, ada preventif dan represif, dan minggu depan kita akan mempelajari tentang persuasif dan koersifnya. Oke? Nah, terima kasih atas perhatiannya. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.